Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang penyetaraan reaksi. Nah, tetapi sebelum ke sana, kita pahami dulu terkait dasar-dasarnya ya. Yang pertama, kita akan kenalan tentang bagian-bagian dari reaksi kimia. Nah, di sini ada reaksi H2 ditambah O2 menjadi H2O. Di bagian kiri, ini disebut sebagai reaktan atau zat yang bereaksi, sedangkan di bagian kanan itu disebut sebagai produk. Kemudian di sini ada angka yang kecil. Ya, angka kecil ini itu disebut sebagai angka indeks. Kemudian kalau misalkan kalian menemukan gini, 2H2O. Di sini itu kan ada angka besar gitu ya. Kalau yang di depan besar itu disebut sebagai koefisien reaksi. Nah, kemudian mari kita mencoba menghitung jumlah atom. Misalkan kita punya reaksi CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 ditambah 2H2O. Sekarang kita hitung jumlah atomnya. Yang pertama, C di kiri, kita tulis kiri dan kanan gitu ya. Kiri, lalu yang ini kanan. Untuk C di kiri, itu tidak ada indeks dan tidak ada koefisien, berarti jumlahnya 1. C di kanan juga sama, 1. Lalu, H di kiri itu ada indeks 4, berarti atom H-nya ada 4. Sedangkan H di kanan dia memiliki koefisien dan juga indeks, maka kalikan saja koefisien dengan indeksnya. 2 kali 2 berarti 4. H di kanan ada 4. Kemudian O. O di kiri juga ada 4. O di kanan ada 2. Tapi di sini itu dia ada koefisien dan ada O. Berarti 2 kali O. Ada 2 lagi. Berarti 4. Ketika di kiri dan kanan jumlahnya sudah sama, maka reaksi ini bisa dibilang sudah setara. Kemudian selain itu kita pahami juga terkait wujud-wujud zat. Ini buat pengetahuan aja. Wujud zat kalau ada tulisan L biasanya ada di pinggir sini. Kayak misalkan seperti ini ada dalam kurungnya. Ini G, ini G. Nah, apa sih tulisan kecil itu? Jadi kalau L itu artinya liquid yang berarti cairan. Kalau G artinya gas. Kalau S artinya solid atau padatan. Kalau aki artinya aqueous atau larutan. Nah, ini biar kalian paham ketika ada tulisan-tulisan kecil itu wujudnya seperti apa. Kemudian, mari kita mencoba untuk menyetarakan reaksi dengan cara yang pertama adalah cara coba-coba. Kita mulai dari reaksi yang paling sederhana dulu. Yang tadi kita punya H2 plus O2 menjadi H2O. Nah, pertanyaannya, apakah reaksi ini sudah setara atau belum? Kita cek dulu kiri kanannya. Kiri kanan. Atau gini. Nah, di bagian kiri itu hanya ada indeks sebesar 2, berarti total hanya 2. Lalu O-nya juga 2. Di kanan hanya ada 2 karena ada indeks, sedangkan O-nya ada 1. Artinya belum setara. Nah, bagaimana cara menyetarakannya? Caranya adalah kita cek di bagian, ini kan O-nya 1 ya. Berarti biar 2, berarti kan kita harus kali 2. Nah, kalau ada koefisien ditambahkan, maka hanya berubah menjadi
2 kali 2, 4. Di sini hanya ada 2, berarti kita perlu kalikan 2 lagi. Nah, kalau seperti ini sudah setara. Selanjutnya kita, ini cara coba-coba tuh bisa juga disebut secara langsung gitu ya. Nah, kita kasih contoh soal berikutnya. Misalkan ada C3H8 ditambah 5O2, ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Sekarang kita cek. Langkah pertama tuh kita harus menyetarakan jumlah atom selain O sama H terlebih dahulu. Atau yang lebih sedikit jumlah unsurnya, jadi lebih mudah. Gampangannya selain O sama H dulu. Di sini kalau kita lihat ada unsur C, jumlahnya 3. Berarti kita kali 3. Kemudian lanjut ke H. H-nya di sini 8, di sini 2. Biar 8 dikali 4. Barulah kita hitung O. O di kanan ada 3 kali 2, berarti 6 ditambah 4 kali 1, 4. Totalnya 10. Di sini baru ada 2, biar 10 dikali 5. Maka ini sudah setara. Nah, selain itu, kita juga punya cara kedua, yaitu cara matematika. Gimana caranya? Kita misalkan dulu ya. Di sini reaksinya C3H8 ditambah O2 menjadi CO2 plus H2O. Langkah pertama itu kita tulis koefisien dengan huruf. Kita mulai di sini A, di sini B, di sini C, dan di sini D. Kemudian langkah kedua, kita misalkan salah satu koefisien. Di sini kita misalkan A-nya sama dengan 1. Sehingga kita coba hitung. Kita mau menghitung untuk C. Untuk C di ruas kiri itu ada A kali 3, berarti kan 3A. Kemudian tidak ada di kiri, tidak ada C lagi, berarti pindah ke kanan. Karena sudah pindah ke kanan, berarti disama dengan kan. Lalu di kanan itu ada koefisien C dikali 1, berarti C. Nah, tadi kan kita sudah memisalkan A-nya sama dengan 1, berarti 3 kali 1 sama dengan C. Maka 3 sama dengan C. Itu untuk unsur C. Sekarang kita mau hitung H misalkan. H di kiri ada 8 kali A, berarti 8A. Kemudian di kanan, di kirinya tidak ada H lagi ya, berarti pindah ke kanan. Disama dengan ada D kali 2, berarti 2D. Maka 8 kali 1 sama dengan 2D. 8 sama dengan 2D. Karena 2D itu perkalian, ketika kamu mau cari D, berarti 8 dibagi 2. 4 sama dengan D. Itu adalah unsur H. Sekarang kita mau coba unsur O. Untuk unsur O di kiri itu ada B kali 2, berarti 2B. Sama dengan C kali 2 atau 2C. Ditambah D kali 1 tambah D. Kemudian 2B sama dengan 2, C-nya kita sudah tahu, berarti kali 3, ditambah D-nya adalah 4. Maka ini dapat 10. 2B sama dengan 10, berarti B sama dengan 10 per 2, dapat 5. Jadi B-nya itu 5. Setelah kita dapatkan, maka kita bisa tulis ulang. Jadi reaksinya itu ada A, C3H8, karena A-nya 1, berarti kita tetap tulis seperti ini. Lalu B-nya 5, kita ganti 5O2 menjadi C. C-nya adalah 3 plus D, 4H2O. Kita cek hasilnya sama atau tidak. Sama ya dengan yang ini. 3, 4. Nah, seperti ini. Kapan sih kita harus menggunakan cara matematika dan kapan kita menggunakan cara langsung? Kalau dilihat cara matematika kan lebih panjang dan lebih
lama ya. Jadi kalau kalian nanti coba-coba atau secara langsung tidak bisa, maka langsung saja pindah ke cara matematika. Jadi matematika itu digunakan di akhir, tapi kalau misalkan kalian lebih suka yang pasti, maka kalian bisa langsung gunakan cara matematika, tidak perlu cara coba-coba, kurang lebih seperti itu.